Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Senin 8 Mei 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu untuk outlook dari global. Jadi ada Dow Jones dan kawan-kawan ini menutup pekan lalu dengan kenaikan cukup signifikan antara 1,7% hingga 2,3%, terbantu oleh rally saham-saham teknologi yang dipimpin oleh Apple serta rilis data ketenagakerjaan non-farm payrolls untuk bulan April Jumat lalu yang keluar di angka 253.000, jauh lebih tinggi dari perkiraan dan juga periode sebelumnya. Nah, dengan demikian menghapuskan kekhawatiran ancaman resesi global. Kemudian ada US Unemployment Rate untuk bulan April yang secara tidak terduga juga malah turun ke level 3,4% dari sebelumnya 3,5%. Kemudian ada kenaikan upah minimum mingguan Amerika Serikat yang terdeteksi naik 4,4% secara year on year dan 0,5%. Nah, kedua persentase ini dilaporkan lebih tinggi dari ekspektasi. Glad ekonomi global juga tampak semakin sehat seperti terlihat pada data Construction PMI Inggris untuk bulan April yang semakin mantap di area ekspansinya 51,1. Tak lupa juga data dari dalam negeri, yaitu kinerja cemerlang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 3 bulan pertama tahun ini mampu membukukan pertumbuhan GDP di posisi 5,03%. Ini terbukti lebih sehat dari forecast dan previous periodnya. Nah, kemudian kami pun memperkirakan sentimen positif market regional ini mampu menular ke market Indonesia. Oleh karena itu, besar harapan agar IHSG mampu bertengger kembali tren naik yaitu ke atas level aman ya, di atas ketiga moving average 10, 20 atau 50, yaitu ke atas 68, 50. Nah, agar tren naik jangka pendek ini tetap intak, saran kami pun yaitu averaging up seiring penembusan resisten tetap dilakukan secara bertahap. Untuk most active stocks itu ada BBRI, BBCA, ASII, Adaro, Telkom, Goto, BMRI, MDKA, UNTR, dan BBNI. Sementara untuk transaksi asingnya itu kemarin mencatatkan net sale sebesar 337 miliar rupiah dengan top foreign sale-nya ada Adaro, Telkom, MDKA, Goto, dan NCKL. Sementara top foreign buy ini ada BBRI, ASII, ICBP, Bumi, dan BBNI. Nah, kemudian untuk company news, yang pertama ini ada dari Adaro yang sepanjang kuartal 1 2023 ini meraup laba bersih 458,04 juta USD atau naik 14% secara year on year. Nah, laba kenaikan ini juga ditopang oleh pendapatan usahanya yang naik 50%. Adapun beban pokok pendapatan juga bengkak 72%, sementara laba kotornya ini masih mencatatkan kenaikan 26%. Kemudian ada PTBA ini yang melakukan diversifikasi bisnis untuk menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, salah satunya dengan masuk ke bisnis energi baru terbarukan. PTBA telah menyepakati nota kesepahaman dengan HDF Energy yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan energi terbarukan, salah satunya hydrogen fuel. Nah, adapun HDF Energy dan PTBA ini menjajaki kerjasama pengembangan infrastruktur hydrogen fuel berskala besar di wilayah operasi PTBA sebagai upaya pengurangan emisi karbon. Kemudian ada MRT, di mana sepanjang kuartal 1 2023 ini membukukan laba bersihnya 775,82 miliar rupiah atau tumbuh 14,8% secara year on year. Pendapatan bersihnya juga meningkat 14,2%. Adapun rinciannya penjualan makanan ini juga terkerek naik 19,4%. Penjualan produk selain makanan ini terangkat 2,79%. Kemudian ada beban pokok pendapatan yang juga bengkak 13,8%. Namun laba kotornya ini tetap tumbuh 15,6%. Kemudian ada domestic and global news. Dari domestik sendiri, ini ada pemerintah yang tengah membahas pembentukan indeks harga nikel Indonesia sebagai acuan perdagangan nikel yang berasal dari dalam negeri. Indeks ini rencananya memiliki bentuk dan fungsi seperti harga batubara acuan atau HBA pada komoditas batubara. Adapun Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan ini menyatakan bahwa kementeriannya bersama dengan pemangku kepentingan terkait dengan tengah mengkaji sejumlah metode perhitungan indeks harga yang ditawarkan sejumlah penyedia jasa. Nah, lewat indeks itu, pemerintah juga bersama dengan pelaku usaha di dalam negeri ini akan memiliki harga acuan tersendiri
di luar London Metal Exchange yang selama ini menjadi rujukan harga domestik. Kemudian ada dari global, yaitu perang Rusia-Ukraina yang masih terus berlangsung seiring panasnya situasi di wilayah Bakhmut, Ukraina Timur, karena tentara bayaran Rusia ini berdemo ke Kremlin pasal minimumnya amunisi melawan Ukraina. Nah, kemudian dalam update AFP, sebuah jet tempur Rusia ini dilaporkan mencegat sebuah pesawat negara NATO Polandia yang sedang berpatroli. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari ini dari dalam negeri kita menunggu data Foreign Reserve. Adapun untuk dari US sendiri mengenai wholesale inventories. Kemudian untuk Corporate Calendar hari ini ada RUPS dari emiten MLPL, Plin, Power, SMBR, dan SSMS. Sementara kum dividennya yaitu Bayan. Kemudian untuk daily technical, hari ini IHSG kami rekomendasikan konsolidasi, yaitu usaha bullish harus menguji resisten ketiga EMA-nya. Support terdekatnya di kisaran 6750 hingga 6730, kemudian resisten terdekatnya ini di 6805 hingga 6850. Adapun advice untuk perdagangan hari ini yaitu hold atau averaging up secara bertahap. Kemudian ada Tower. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan target terdekatnya ini di 1055 dan stop loss di 980. Adapun overview-nya yaitu menguji support MA10. Kemudian ada Unilever di mana rekomendasi kami hari ini buy untuk overview yaitu break pola double bottom atau bullish reversal. Kemudian untuk target terdekatnya di kisaran 4690 hingga 4700. Nah, adapun stop loss-nya di 4350. Kemudian kita lanjut ada Telkom di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan target terdekatnya di 4.500, kemudian stop loss-nya di 4.050. Adapun overview-nya yaitu menguji support lower channel uptrend dengan candle-nya itu long leg hammer. Kemudian ada Antam di mana rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy dengan target terdekatnya di kisaran 2090 hingga 2100, kemudian stop loss-nya di 1990. Adapun untuk overview-nya yaitu menguji support MA50. Kemudian ada MDC, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan target terdekatnya di 990 hingga 1000, kemudian stop loss-nya di 840. Adapun overview-nya yaitu menguji support dari level previous low-nya, kemudian ada RSI positive divergence. Oke, sekian mengenai paparan hari ini, terima kasih.